Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa dengan Tahta Channel. Channel yang kontennya membahas tentang debat lintas agama, pengajian kitab mulai dari fikih, Quran, tasawuf, tafsir, hadis, dan yang lain-lainnya. Juga ada tausiah pendek dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya, dan yang terakhir adalah video reaksi. Kali ini saya akan mereaksi videonya Pak Bambang Nursena ya, yang membahas tentang antara firman jadi manusia gitu ya. Nah, nanti ini video pendek ya, setelah saya menjelaskan semuanya selesai. Jadi sekarang saya hanya mau upload ya video-video pendek saja, cuma menolak atau meluruskan fitnah-fitnah saja ya. Mari kita simak dulu. Tentang siapa saya, berarti siapa yang mengenal kata-kata saya, mengenal saya yang punya kata-kata. Siapa yang mengenal firman-Nya Allah yaitu Yesus, mengenal Allah yang punya firman itu. Kan begitu kan? Nah, kemudian firman itu telah menjadi manusia. Lah ini yang di kalangan Muslim jadi problematik. Kenapa problemnya? Firman kok jadi manusia, Pak? Lah saya bilang, lah firman jadi buku kamu juga bisa terima kok. Apa itu? Dan nuzulul Quran itu. Itu kan firman turun jadi kitab. Iya toh? Lah nuzulul Quran itu firman turun jadi kitab. Inkarnasi itu firman yang turun menjadi manusia. Kalau menjadi kitab benda mati aja kamu bisa terima, kenapa firman menjadi manusia kamu tolak? Ayo pikirin lagi sekarang. Nggak usah ngeritik orang lah. Kan begitu kan? Nah kalau saya ngomong nggak ada unsur penodaan agama, nggak ada. Saya menggunakan hak jawab saya ketika iman saya disalahpahami. Lah ya kok disebut anak Allah, Pak? Anak Allah itu nggak artinya Allah beranak, kok primitif sekali sih? Nggak ada itu kalau orang mengatakan, kalau Allah punya anak, siapa bidannya? Itu sudah abad ketiga, abad kedua udah selesai itu. Dikatakan begini, firman Allah yang lahir dari Bapa sebelum segala abad. Coba, firman Allah lahir dari Bapa. Mana ada orang lahir dari Bapa sekarang? Itu coba pengakuan iman Nikia tadi loh. Makanya jangan bikin-bikin pengakuan iman sendiri. Pakai itu sejarah gereja itu loh. Anda mau rumuskan sendiri, Anda bahasa Yunani aja nggak bisa kok. Kalaupun Anda pinter bahasa Yunani, itu Yunani modern. Ini yang menulis pengakuan iman ini orang Yunani langsung, orang Aram langsung kan gitu kan. Bapak-bapak gereja itu native speaker pada zamannya. Kalau Anda bandingkan dengan tokoh-tokoh Protestan abad ke-20, belum ada apa-apanya itu. Dan kalaupun ada apa-apanya, pasti nggak cocok karena apa? Rentang zaman yang sudah panjang itu loh. Makanya saya selalu berpikir historis. Oke, biar tidak terlalu panjang karena ini video pendek ya. Jadi yang ingin saya jelaskan adalah Pak Bambang ini menyamakan Yesus itu seperti Al-Quran gitu. Jadi gini, Yesus itu dianggap seperti Al-Quran, firman ya. Kalau Al-Quran, firman ditulis menjadi buku. Kalau Al-Quran. Nah, kalau Yesus ini ibaratkan firman Tuhan jadi Yesus gitu. Nah, ini sebenarnya salah paham. Ya. Sebenarnya yang dikatakan firman Tuhan itu adalah perkataan Allah, ucapan Allah. Jadi Tuhan itu memberi ajaran kepada para nabi. Nah, kalau kita pakai ajaran Bible ya, yang namanya utusan itu kan barang siapa yang diutus oleh Allah ya, atau Allah, maka tugasnya penyampai firman-Nya Allah.
Jadi semua para nabi itu disebut utusan karena menyampaikan firman-Nya Allah. Sehingga pasti seperti Musa menerima firman, menerima wahyu, yaitu Taurat. Kalau Nabi Muhammad menerima firman juga, menerima wahyu, ajaran, yaitu Al-Quran kalau dibukukan. Yesus menerima Injil, andaikan ada yang hafal ditulis. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Isa atau Yesus, dan Nabi Muhammad, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini tiga nabi ini ya menerima wahyu, ajaran, firman. Nah, firman itu, firman-Nya Allah itu kekal, bukan makhluk, ghairu makhluk. Ya. Jadi firman yang diterima Nabi Muhammad, ya, itu ghairul makhluk, kalamullah itu. Firman-Nya Allah, kalamullah. Juga firman yang diterima Yesus, yaitu Injil. Kalau ditulis ya Injil. Tapi karena Yesus itu ditolak oleh umatnya, sehingga tidak ada yang hafal, maka menjadi buku sejarah. Kayak Lukas gitu. Kan Lukas 1 ayat 1 kan dia mengarang, meneliti sejarah tentang Yesus. Itu kalau dalam Islam sirah nabawiyah. Yang kitab suci itu seperti Taurat, Al-Quran. Karena isi-isinya kitab suci itu adalah perintah, larangan. Ya. Kalau buku ini menjelaskan tentang Nabi Muhammad, sirah nabawiyah. Atau seperti Lukas itu menceritakan tentang Yesus, anaknya siapa, ya. Terus sejarahnya gimana. Nah, itu sirah nabawiyah namanya, bukan kitab suci. Kalau kitab suci itu isinya perintah, larangan. Misalnya perintah larangan makan babi, hurrimat alaikum gitu. Telah diharamkan bagi kamu apa? Maitah, ya. Bangkai, hinjir, babi gitu. Kalau perintah seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah puasa. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, perintah haji. Aqimus shalah wa atuz zakah, kerjakanlah, dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, itu perintah. Nah, itu kitab suci namanya. Ya. Nah, kembali lagi. Jadi Yesus, Nabi Muhammad, Nabi Musa penyampai firman. Ya. Nah, Nabi Muhammad menyampaikan firman atau kalamullah, ditulis menjadi Al-Quran. Musa ya Taurat, ya, karena Taurat itu ya ajaran dari Allah. Yesus andaikan diterima, Injil itu andaikan diterima, tapi karena dia ditolak oleh umatnya, tidak ada yang hafal, sehingga tidak ada ajarannya, gitu ya. Nah, menjadi buku kitab-kitab sejarah. Nah, Yesus ini sama seperti Nabi Muhammad dan Musa. Terus, yang firman yang mana? Yang diterima. Kalau Nabi Muhammad Al-Quran, kalau Musa Taurat, kalau Yesus Injil. Bukan berarti Yesus firman Allah, kalamullah. Ya. Firman jadi manusia, bukan gitu. Jadi pemahaman Kristen yang mengatakan Yesus ini adalah kalamullah, firmannya Allah, jadi manusia. Sedangkan dalam Islam kalamullah itu adalah ghairul makhluk. Kalau Al-Quran firmannya Allah ghairul makhluk, bukan makhluk, maka Isa juga ghairul makhluk. Nah, ini salah. Yang ghairul makhluk itu, bukan makhluk itu, adalah firman yang Yesus terima. Ya, coba ya saya kalau Kristen kan terbalik. Ya, yang dikatakan kalamullah itu adalah Isanya, Yesusnya. Padahal bukan. Yang disebut ghairul makhluk, firmannya Allah, adalah firman yang Yesus terima, ya, atau firman yang Nabi Muhammad terima, yaitu Al-Quran. Kalau Nabi Muhammadnya makhluk, manusia beliau. Yesus makhluk, manusia juga, yang Allah ciptakan tanpa ayah dan tanpa ayah, sama seperti Adam tanpa ayah dan ibu, gitu. Ini saya bacakan Yohanes. Ya, bukan Yesusnya yang kalamullah, yang firman, tapi firman itu adalah ajaran atau firmannya Allah yang Yesus terima. Itulah ghairul makhluk, bukan makhluk. Misalnya Yohanes 12:40-50.
Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah, inilah ghairul makhluk seperti Al-Quran. Ya. Jadi, Yesus menerima firman. Firman ini disampaikan sesuai apa yang diperintahkan oleh Bapa, disampaikan kepada umatnya Israel. Kalau ditulis, nah inilah ghairul makhluk, firmannya Allah yang Yesus terima. Atau adalah Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, allamahu syadidul quwa. Jadi Nabi Muhammad menerima firmannya Allah, disampaikan kepada sahabat, dihafal, ditulis. Nah inilah Al-Quran, inilah ghairul makhluk. Kalau Kristen beda, seakan-akan Yesus tidak menerima firman. Yesus itulah firman. Ya, maka disebut ghairul makhluk Yesus itu karena firmannya Allah. Salah. Yang firmannya Allah itu adalah firman yang Yesus terima. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Ya. Terus tadi membahas anak Allah lagi ya. Katanya bukan berarti Allah punya anak gitu ya. Yang disebut anak Allah itu adalah apa? Firman yang jadi manusia, maka disebut anak Allah gitu ya. Padahal anak Allah itu kalau sekarang itu, kalau zaman dulu ya, anak Allah. Kalau sekarang para nabi itu disebut anak Allah, ulama disebut anak Allah. Kalau zaman dulu, kalau sekarang nggak ada sebutan anak Allah. Tapi setara apa? Kalau dulu anak Allah, kalau sekarang ulama. Ya, maksudnya apa? Orang yang dekat kepada Allah. Ya, makanya coba ini saya perbandingankannya. Ya, coba. Para nabi disebut anak Allah. Karena apa? Karena mereka dekat kepada Allah, menerima wahyu. Atau umat pilihan, kayak Israel, disebut anak-anak Allah. Kenapa? Karena umat pilihan zaman itu. Kenapa kau umat pilihan? Karena Allah mengutus nabi-nabi bertahap kepada mereka. Gantian. Selesai, diganti, ngutus lagi. Dibunuh, ngutus lagi. Makanya mereka tuh pembunuh para nabi, mereka banyak. Ya, mereka pembunuh para nabi Israel itu ya, seperti Zakaria gitu ya, atau Yahya dan nabi-nabi yang lain. Termasuk Yesus mau dibunuh oleh mereka. Nah, jadi anak Allah itu maksudnya apa? Hambanya Allah. Ya, makanya dalam Keluaran 4:22, maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Nah, Israel disebut anak Allah karena umat pilihan. Terus juga Salomo disebut anak Allah. 2 Samuel 7:14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Nah, itu ya. Juga orang yang membawa kedamaian disebut anak Allah. Matius 5:9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Juga Romans 8:14. Orang yang dibimbing oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah gitu ya. Jadi apa? Nah, juga terakhir Kisah Para Rasul 17:28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas. Nah, disebut apa? Coba kalimat di sini. Sebab kita keturunan Allah. Gitu ya. Nah, ini kiasan semua. Jadi apa? Ketika Yesus disebut anak Allah, maksudnya apa? Karena dia seorang nabi. Kalau sekarang, hambanya Allah. Makanya dalam Al-Quran, kata Nabi Isa, Inni Abdullah. Ya. Sesungguhnya saya hambanya Allah. Ataniyal kitab, diberi kitab, maksud diberi ajaran, diberi penyampai wahyu. Waja'alani nabiyya. Ataniyal kitab waja'alani nabiyya. Dan aku seorang nabi. Coba, ini Abdullah, saya hambanya Allah. Nah, kalau di zaman dulu bahasa mereka Israel, Yesus anak Allah. Ya. Israel anak Allah. Salomo anak Allah. Orang bawa kedamaian disebut anak Allah. Nah, orang Kristen salah paham. Anak Allah malah diistimewakan, dijadikan Tuhan. Padahal orang yang membawa kedamaian disebut anak Allah. Ya. Karena kalau bahasa kita sekarang hambanya Allah. Orang yang dekat kepada Allah, kekasihnya Allah.
Ya. Jadi apa? Pak Bambang Nursena ini tidak bisa membedakan mana kalimat, mana kalam. Kalau kalimat itu satu kalimat pergi, itu kalimat. Beda dengan gini, saya pergi ke pasar untuk membeli apa? Membeli makanan. Nah, ini kalam ini namanya. Ya, susunan dari kalimat disebut kalam. Makanya wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Musa dengan kalam yang sempurna. Perkataan. Ya. Jadi Musa disebut kalamullah karena Allah berfirman, berkata-kata. Kalau Yesus kalimatullah, maksudnya apa? Allah ciptakan dengan kalimat kun, jadilah. Kun, hamillah Maria. Nah, mereka gak bisa membedakan. Dikira kalimat itu firman jadi manusia. Padahal kalimat itu maksudnya aku ciptakan dengan kalimat wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Bim selabim, ibaratkan gitu. Jadilah burung. Apakah burung ini suara saya yang jadi burung? Bukan. Aku ciptakan burung dengan kata-kata bim selabim. Atau dalam perjanjian lama, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Bukan berarti cakrawala itu firman jadi manusia. Sama dengan gini, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Allah menciptakan Yesus dari kalimat kun, hamil Maria langsung. Apakah berarti kun jadi manusia? Bukan. Ya, sama dengan bim selabim, sama dengan jadilah cakrawala. Bukan firman jadi manusia. Allah menciptakan dengan kalimat. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya. Jadi, ya, pertama Pak Bambang itu tidak bisa membedakan kalam dan kalimat. Yang kalam ini kepada Musa, kalamullah. Musa itu Allah berkata-kata kepada Musa. Kalau Yesus kalimatullah, Allah ciptakan dia dengan kalimat kun, bukan kalimat jadi manusia. Nah, yang kedua, yang dia tidak mengerti tentang anak Allah. Ya, anak Allah itu ya manusia yang dekat kepada Allah. Gitu. Ya, mungkin itu saja dulu ya. Nanti saya cari video-video lagi untuk saya luruskan nanti ya. Mudah-mudahan manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.